إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dalam keadaan berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang suci, yang penuh berkah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kebaikan. Ikhwani fi din, azakumullah, sesungguhnya kita selalu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga Rasulullah SAW selalu memperingatkan kita seluruhnya untuk bertakwa kepadanya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita seluruhnya untuk membuktikan ketakwaan itu dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ikhwani fillah, azakumullah, sesungguhnya seorang yang memiliki takwa, ketakutan kepada Rabb-Nya, seorang yang memiliki takwa, yang kemudian dengan takutnya itu dia berhati-hati dalam beramal, dia berhati-hati dalam hidup di dunia ini, berhati-hati dari kekeliruan dan dosa-dosa. Maka untuk menambah kehati-hatian kita dan untuk menambah takwa kita sebutkan pada kali ini tentang jeleknya maksiat dan dosa, yang dulu pernah disinggung beberapa perkara kejelekan-kejelekan akibat maksiat. Maka yang berikut ini dikatakan pula bahwa maksiat dapat memberikan atau dapat menjadikan kehinaan pada si pelakunya. Sesungguhnya seseorang yang beramal dengan kemaksiatan, dia akan menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah sudah menghinakan dia dan merendahkan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pula kehinaan di mata makhluk-makhluknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa-siapa yang Allah hinakan dia, maka tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Maka Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Hanu alaihi fa'asawhu, walau azzu alaihi la'asamahum." Karena mereka itu rendah dan hina, maka mereka itu bermaksiat. Karena dia adalah orang-orang yang rendah, maka mereka bermaksiat. Adapun kalau mereka orang-orang yang mulia, maka Allah akan jaga dia dari dosa-dosa tersebut. Ikhwani fillah, azakumullah, sesungguhnya seseorang walaupun ditinggikan oleh manusia, walaupun dia disanjung-sanjung dan dipuji-puji, bahkan dijilat, ini kadang-kadang bukan karena dia itu memuliakannya. Bahkan seringkali seseorang dipuji, ditinggikan dan dijilat
hanya karena kebutuhan yang dibutuhkan oleh bawahannya. Hanya kebutuhan-kebutuhan hawa nafsu yang dimaukan oleh rakyatnya dan oleh orang-orang di bawahnya. Dan ini bukan kemuliaan. Dan tetap mereka dalam hatinya benci dan menganggap rendah orang tersebut. Maka Ibnu Qayyim berkata, wa in 'azzamuhumun nasu fi adh-dhahir li hajatihim ilaihim aw khawfan min syarrihim fahum fi qulubihim ahharu syai'in wa ahwanu. Sesungguhnya, walaupun kadang-kadang manusia memuliakan seseorang karena kebutuhannya atau karena takut kepadanya, seperti dimuliakannya seseorang oleh budaknya yang ditindas. Budaknya itu memuliakan karena takut pada tuannya. Atau seorang bos yang dimuliakan oleh bawahan-bawahannya karena harapan bayaran-bayaran yang diharapkan oleh bawahannya. Ini, kalau dia ini adalah ahli maksiat, sesungguhnya pemuliaan dari rakyat atau pemuliaan dari bawahan-bawahannya atau dari budak-budaknya yang ditindas tadi bukan karena menganggap dia mulia, tapi karena kebutuhan yang mereka butuhkan atau karena ketakutan yang mereka takuti daripadanya, dari kejelekan-kejelekannya. Padahal dalam hati mereka hum ahqaru syai'in, dalam hati-hati mereka bahwa orang ini orang yang paling rendah, dihinakan di balik atau di belakang mereka, dan direndahkan dan hatinya benci kepada tuannya. Sesungguhnya waman yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kalau orang sudah Allah hinakan, maka tidak ada yang dapat memuliakannya. Ikhwani fi din a'azakumullah. Sesungguhnya akibat maksiat ini, selain kerendahan dan kehinaan, juga sebaliknya hilangnya kemuliaan orang tersebut. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar yang dikatakan oleh Allah, man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'an. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, sesungguhnya milik Allah seluruh kemuliaan. Ini ayat dalam surat Al-Fatir ayat 10 yang maknanya bisa kita pahami bahwa kemuliaan hanya milik Allah, maka harus dicari dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dari yang lain. Maka dikatakan dalam tafsir ayat ini oleh beliau, oleh penulis, ai fayatlubuha bi ta'atillah, yakni maka carilah kemuliaan itu dengan taat kepada Allah. Karena kemuliaan milik Allah, maka carilah kemuliaan itu dengan taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atih. Karena sesungguhnya tidak akan didapati kemuliaan kecuali dalam ketaatan pada Allah. Tidak akan didapati kemuliaan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian para salaf berkata, Allahumma a'azzani bi ta'atik wa la tadhillani bi ma'siyatik. Sebagian salaf berdoa dengan ucapan, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan jangan kau rendahkan aku dengan kemaksiatan kepadamu. Ikhwani fi din a'azakumullah. Dari sini terlihat jelas hubungan ketaatan dengan kemuliaan dan hubungan kemaksiatan dengan kerendahan dan kehinaan. Dan jangan tertipu dengan pujian-pujian orang-orang manusia yang karena butuh kepadamu, karena butuh sesuatu darimu. Jangan tertipu dengan itu dan kamu merasa mulia, padahal mereka benci dan jijik kepadamu. Alhamdulillah. Kalau kita dalam keadaan afin, dalam keadaan ahli maksiat, dalam keadaan seseorang yang zalim. Ikhwani fi din a'azakumullah. Berkata Hasan al-Basri, wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamalajat bihimul baradin inna dhullal ma'siyah la yufariqu qulubahum. Walaupun bighal, keledai-keledai mereka atau bighal-bighal mereka meringkik di hadapan mereka, dan kuda-kuda mereka juga bersuara di depan mereka, yakni orang itu dihadapi dengan harta yang banyaknya, tetap karena maksiat dan kerendahan, kehinaan maksiat tidak akan berpisah dari hatinya. Tetap dia dalam keadaan hina dan rendah. Adallahu illa an yudhilla man asah. Allah menolak kecuali untuk merendahkan
orang yang bermaksiat kepadanya. Aballahu illa an yudhilla man 'asah. Allah menolak kecuali untuk merendahkan orang yang bermaksiat kepadanya. Berkata Abdullah bin Mubarak dalam syairnya, "Ra'aitu adh-dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu adh-dhilla idmanuha." Sesungguhnya aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati dan kadang-kadang akan mewariskan kerendahan idmanuha, terus-menerusnya dalam dosa. Saya kira cukup untuk mengingatkan kita untuk berhati-hati dari kemaksiatan dan kemudian meningkatkan takwa kita, khususnya dalam bulan Ramadan ini yang Allah katakan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ujung-ujungnya adalah takwa. Puasa yang kemudian tidak diiringi dengan ketakwaan pada Allah, yang tetap dia dalam keadaan musir terus-menerus dalam maksiat. Apa faedahnya puasa kecuali lapar dan haus? Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk beramal dengan amalan khair, dengan amalan kebaikan, dan dimudahkan untuk menghindari dosa-dosa. Nasallahu ta'ala ayat'alana minal mu'minin as-sadiqin wa yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Akhwani fi din, a'azakumullah. Untuk menunjukkan lebih jelasnya kerendahan seorang yang bermaksiat, kita baca ucapan-ucapan para ulama salaf tentang orang atau tentang makhluk-makhluk Allah, binatang-binatang ternak, semuanya melaknat orang-orang yang bermaksiat karena mereka menjadi korban dengan dosanya manusia-manusia ini. Mereka jadi korban dosanya pada Bani Adam, karena sesungguhnya kalau Bani Adam berdosa dan maksiat pada Allah, maka Allah turunkan azabnya merata, termasuk binatang-binatang tersebut akan merasakan akibatnya. Di antaranya ucapan Abu Hurairah yang mengatakan, innal hubara la tamutu fi wakriha min dhulmil zalim. Sesungguhnya hubara, sejenis burung yang berleher panjang, dia mati di sarangnya karena kezaliman seorang yang zalim. Abu Hurairah yang hidup di masa itu mengatakan, binatang di sarangnya, burung di sarangnya akan mati karena dosanya manusia-manusia yang zalim. Dan sekarang kita tahu bukti-buktinya dan berbagai macam sebabnya kenapa dia mati. Dirusaknya alam ini oleh mereka dengan kezaliman-kezaliman. Maka berkata Mujahid rahimahullah, innal bahaim tal'anu 'usata bani Adam. Sesungguhnya binatang-binatang ternak melaknat orang-orang yang berdosa dari Bani Adam. Idza sajjatis sana, kalau kelaparan bertambah dahsyat, kekeringan bertambah dahsyat, maka binatang-binatang ternak itu melaknat Bani Adam yang berdosa. Demikian rendahnya Bani Adam yang usat, yang ahli maksiat. Dan juga ketika ansakal matar, ketika hujan berhenti, juga mereka melaknat manusia-manusia yang berdosa. Hadza bisu'mi ma'siyati Bani Adam, kata Mujahid. Ini karena akibat dosanya Bani Adam. Juga Ikrimah mengatakan rahimahullah, dawabul ardi wa hawamuha hatta al-khanasis wal aqarib yaqulun muni'nal qatar bidunubi Bani Adam. Kata beliau, binatang-binatang yang melata di muka bumi dan binatang-binatang buas sampai kumbang-kumbang dan kala, mereka mengucapkan, kami dihalangi dari hujan karena dosa-dosanya Bani Adam. Maka tidak cukup hanya balasan azab dari Allah dengan kelaparan dan kekeringan tadi, ditambah lagi dengan laknatnya para binatang-binatang ternak dan makhluk-makhluk Allah. Jeleknya orang yang bermaksiat dan rendahnya. Na'udzubillahi minal ma'asiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari maasi. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك